Ingat, isu strategis DAS dalam SDGs itu hampir semuanya masuk. Pendidikan, kesehatan, kemiskinan itu masuk. Karena orang miskin, rakyat miskin paling banyak ada di daerah aliran sungai. Ada di bantaran-bantaran hutan, bantaran sungai. Itu mereka harus address masuk ke dalam konteks pelestarian DAS. Provinsi Gorontalo yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Tata Usaha Bapak Haji Yusril Hulingo, yang terhormat Ketua Forumdas Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Iwan Desta, yang terhormat Ketua Forumdas Kabupaten Bone Bolango Pak Ayub, dan teman-teman anggota Forumdas baik provinsi maupun kabupaten kota yang alhamdulillah hadir pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya di sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat koordinasi untuk akhir tahun, persiapan untuk program ke depan ya tahun 2021 dari Forumdas yang dilaksanakan barang milik negara di BPDAS. Rencana pada awal Januari ini kami akan hapus, dan itu kita akan serahkan ke Forumdas, ya kan, ke Forumdas. Nanti Forumdas yang memberikan pinjam pakai pada kelompok. Karena apa? Kalau dia langsung pada kelompok itu masalah pemeliharaan itu sudah banyak barang-barang yang sudah rusak, ya kan? Antara lain itu speedboat, itu sudah di tengah danau, sudah di mangkrak, sudah di lumpur-lumpur. Ya nanti kalau boleh seperti rencana Pak Ketua itu dipindahkan di sini, biar untuk teman-teman perintis kita mancing-mancing di situ kan bisa untuk lalu juga karena ini kita ambil Forumdas, mungkin ada mesin saya sudah pakai, udah nanti makanya saya sudah sampaikan kepada Pak Kepala Balai, oke Pak, kita nihilkan saja di sini. Nanti ini kalau muncul bermasalah, kalau ada audit langsung oleh BPK ini akan dilihat. Sedangkan kita tidak pelihara lagi, ya kan? Tapi kita serahkan boleh ke kelompok, boleh ke Pemda, tapi saya lebih cenderung ke Forumdas. Karena dari awal itu Forumdas yang memfasilitasi itu. Dan itu memang anggarannya cukup besar, 1 miliar. Jadi masih terdata di barang milik negara di BPDAS. Rencana saya itu akan kita nolkan dan segera. Dan itu sudah kita usulkan. Suntik-suntik sedikit saja. Dan alhamdulillah biar cuman kegiatan-kegiatan seperti ini, Forumdas masih tetap eksis. Tapi mudah-mudahan untuk itu mungkin saya mewakili Kepala Balai. Selamat melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, ya mungkin Bapak dan Ibu bisa diskusi tentang program ke depan yang akan dilaksanakan. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala BPDAS Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang telah memberikan amanah dan arahan dan menandakan telah dibukanya
rapat koordinasi akhir tahun 2020 Forumdas Provinsi Gorontalo. Demikian acara pembukaan ini dan kita rehat 5 menit karena saya lihat masih ada yang menyantap makanan sore atau malam, saya tidak tahu. Pak anggota Forumdas yang masih dalam perjalanan, ada satu orang yang lagi di kota, ada sholat, kemudian DP kunci dia dapat tinggal di dalam mobil, akhirnya dia mau masuk mobil, so tidak bisa. Saya bilang suruh naik bentor Jo, nanti kita orang antar. Baik teman-teman sekalian, saya sengaja dengan teman-teman menggelar di kafe ini agar supaya kita bisa santai sambil menunggu waktu maghrib, sambil makan, minum, silakan dipesan, makan sepuasnya, minum sepuasnya. Dan rapat koordinasi akhir tahun ini saya akan manfaatkan untuk memberikan diseminasi. Kemarin saya belum informasikan di grup Forumdas bahwa 4 kali saya mengikuti webinar nasional Forumdas, langsung dipimpin oleh Direktur Pedas, juga dihadiri oleh ketua-ketua, wakil-wakil ketua umum. Ada Profesor Haryadi, ada Profesor Cai Asdak, dan beberapa pejabat eselon. Yang terakhir kemarin dibuka oleh eselon 1 Pak Dirjen Konservasi. Nah, 4 kali ini saya akan manfaatkan untuk memberikan diseminasi kepada teman-teman. Tadinya saya berharapkan Kabupaten Gorontalo, kemudian suara saya bisa dengar ya? Dan saya kira kita harus merapat karena saya akan membuat video 7 menit. Video ini saya akan kirim ke pusat. Tugas dan fungsi, meski kita sudah ada peraturan gubernur, perda tentang Forumdas, di situ mengatakan bahwa Forumdas itu sudah ada, harus ada, wajib ada. Sejak 2014 kita sudah memiliki peraturan daerah Provinsi Gorontalo. Jadi Forumdas itu memang betul-betul legal dari sisi kebijakan dan regulasi pada level provinsi. Nah, fungsi-fungsi selama kurang lebih 10 tahun selama ini memang hanya fungsi koordinasi. Semenjak Forumdas dipimpin oleh almarhum Arusdin Bone, itu sudah meletakkan fondasi dasar tentang kiprah dan kinerja Forumdas sebagai fungsi koordinasi, di mana di dalamnya bukan hanya ada aktivis lingkungan, akan tetapi ada pimpinan-pimpinan dari birokrasi yang juga aktif kala itu menjadi anggota Forumdas. Seiring dengan perjalanan waktu, Forumdas terus merubah bentuk. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu saya diundang ke Bali, pertemuan Forumdas Nasional, maka 2 hal yang harus dipertegas. Yang pertama adalah pendanaan. Alhamdulillah Provinsi Gorontalo, Forumdasnya itu walaupun cuma sedikit, ada anggarannya dari kementerian. Dibandingkan dengan Forumdas yang ada di provinsi lain, itu sering curhat ke saya, setengah mati kasihan orang tidak ada anggaran. Jadi Pak Gandhi, walaupun kita cuma anggaran rapat-rapat begini, masih lebih baik dibandingkan Provinsi NTT, NTB, Sumatera. Forumdasnya itu tidak diperhatikan oleh BPDAS. Nah, kita perlu bersyukur atas hal ini. Tapi lagi-lagi dari kementerian mempersoalkan bagaimana pendanaan tentang aktivitas Forumdas. 2019 sebelum COVID ada, alhamdulillah kita dapat kurang lebih 350 juta. 350 juta kita gunakan untuk berbagai diskusi program, termasuk ada teman-teman yang saya ajak studi banding. 2020 kita nol. Kembali tidak ada karena dipangkas oleh COVID. Sehingga meskipun kita tidak punya anggaran sama sekali, tapi fungsi-fungsi koordinasi Forumdas itu terus berjalan walaupun tidak terstruktur. Contohnya Pak Ayub sebagai Ketua Forumdas
Kabupaten Bone Bolango itu kemarin mengadvokasi rancangan perda, meskipun tahun ini tidak sempat diketok karena ada persoalan-persoalan non teknis, tapi rancangannya sudah sempat didiskusikan di DPRD. Begitu juga fungsi-fungsi saya sebagai Ketua Forumdas Provinsi, saya kemarin masuk ke dalam tim Pokja Danau Limboto yang menghasilkan suatu perubahan yang drastis tentang pengelolaan Danau Limboto, dan itu ditandatangani oleh 4 menteri. Bahkan Danau Limboto tahun ini diterbitkannya Perpres. Satu-satunya danau yang Perpresnya terbit tahun 2020 cuma Danau Limboto, Pak. Kuat sekali. Setelah kita melakukan komunikasi dengan teman-teman Bapeda, bagaimana cara kita strategi untuk memasukkan agar program pelestarian daerah aliran sungai, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, yang ada 17 item dalam SDGs, itu bisa kita masuk. Ingat, isu strategis DAS dalam SDGs itu hampir semuanya masuk. Pendidikan, kesehatan, kemiskinan, itu masuk. Karena orang miskin, rakyat miskin paling banyak ada di daerah aliran sungai. Ada di bantaran-bantaran hutan, bantaran sungai. Itu mereka harus kita address, masuk ke dalam konteks pelestarian DAS. Sehingga kalau bicara DAS ini memang lintas sektor. Bicara kemiskinan itu bicara pelestarian DAS. Bicara pertanian yang lestari itu bicara DAS. Bicara pertanian organik itu bicara DAS. Sehingga ini yang perlu kita disampaikan oleh Forumdas Nasional, isu strategis yang harus kita sampaikan ke dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya catat tentang progres kegiatan Forumdas Kabupaten Kota setelah kami di-SK-kan oleh Gubernur yang include di satu SK Forumdas Provinsi. Saya nggak tahu apakah kabupaten lain sudah melakukan juga, tetapi di Bone Bolango sampai saat ini memang belum terlaksana. Seperti di rapat tahun-tahun kemarin saya menyampaikan bahwa sebaiknya memang kita juga memiliki surat keputusan dari bupati masing-masing kabupaten agar legalitas formal kita di dalam mengadvokasi, termasuk dalam hal ini ikut berpartisipasi dalam penyusunan atau memberikan informasi-informasi tentang kegiatan Forumdas di RPJMD, kalau perlu sampai di RKA masing-masing dinas terkait, ini juga bisa terlaksana. Tadi disarankan oleh Pak Irwan, nanti setelah kita memiliki legalitas atau kepercayaan diri dalam hal kegiatan Forumdas khususnya di Kabupaten Bone Bolango, maka kami juga ikut mempersiapkan minimal satu program kerja yang betul-betul strategis yang berhubungan dengan pengelolaan DAS itu sendiri. Merasakan bahasa kasarnya kita masih dalam tataran pelengkap dari program-program yang dibuat oleh pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi itu sendiri. Memang juga realitas bicara bahwa bicara soal lingkungan terutama DAS ini, kalau kita lihat dari visi misi pemerintah yang lama maupun yang terbaru ini, soal lingkungan itu urutan ketiga dari visi misi. Dan secara dari dulu sampai saat ini memang hanya soal yang penting sudah ada namanya di situ. Sekali lagi terima kasih dari teman-teman pengurus Forumdas Provinsi Gorontalo. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Porumdas Kabupaten Bone Bolango bersama Porumdas Provinsi Gorontalo dalam rangka rapat koordinasi akhir tahun tentang peningkatan kapasitas kelembagaan dan prioritas program nasional yang insya Allah akan ada internalisasi program-program kerja Porumdas Kabupaten Bone Bolango yang akan dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten dan juga sampai pada rencana kerja anggaran di setiap dinas-dinas terkait. Tahun 2020 ini kami Porumdas Kabupaten Bone Bolango sudah mengadvokasi teman-teman di DPR, di DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam rangka pembuatan Perda Imbal Jasa Lingkungan yang nanti insya Allah ditetapkan atau diputuskan pada 2021 nanti. Saya Iwan Abai, Ketua Porumdas Pohuwato, terhadap acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah secara internal Porumdas Provinsi maupun Kabupaten Kota ke depan harus ada upaya-upaya terhadap penyelamatan das di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, karena das ini adalah sebagai kunci penyelamatan, terutama penyelamatan lahan-lahan pertanian di Provinsi Gorontalo. Yang kedua adalah tentu bicara penyelamatan ini tidak lepas dari program provinsi, program kabupaten kota melalui kebijakan RPJMD, Bupati Wali Kota. Maka kami juga berusaha bagaimana di buatan RPJMD Kabupaten Kota, program Porumdas juga itu sendiri masuk pada prioritas utama, karena Porumdas tidak bisa bergerak sendiri tanpa harus juga berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Gorontalo. Sekira itu kunci yang kami bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarusutamaan pengelolaan daerah aliran sungai di Provinsi Gorontalo itu kita dorong melalui internalisasi ke dalam rencana pembangunan daerah, baik di kabupaten maupun di kota. Oleh karena itu, kami selaku Ketua Porumdas Provinsi Gorontalo telah melakukan diseminasi terkait dengan apa yang telah kami sempat ikuti dalam webinar kemarin, mulai dari B6, B9, dan B12. Proses internalisasi ke dalam RKPD menjadi poin penting yang harus kita dorong, baik pada level provinsi maupun kabupaten kota. Oleh karena itu, komunikasi, koordinasi dengan teman-teman pembuat kebijakan, baik di pemerintah daerah maupun pemerintah desa, itu yang paling utama kami lakukan. Dan ke depan, insya Allah, pengarusutamaan pengelolaan daerah aliran sungai dalam setiap program kerja, baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa, itu akan terus kita kawal, kita dorong, dan kita akan koordinasikan sehingga isu-isu strategis terkait dengan lahan kritis, terkait dengan kemiskinan, degradasi hutan, dan degradasi keanekaragaman hayati itu dapat diadres di dalam setiap program-program perencanaan dan program-program pemerintah daerah.
Sehingga harapan kami sebagai pengurus Forum DAS agar internalisasi program-program pelestarian daerah aliran sungai ke dalam perencanaan pembangunan ini dapat terus terwujud, bukan hanya bisa meminimalisir risiko-risiko bencana alam yang pernah terjadi di kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, namun juga akan mampu memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar bantaran sungai, yang ada di zona-zona penyangga hutan, dan masyarakat-masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Inilah harapan-harapan kami, sehingga saya akan terus membangun koordinasi, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan hal-hal tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Permana, Kepala Balai Pengelolaan DAS Hutan Lindung Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Kami selaku PT Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengapresiasi peran dari Forum DAS Provinsi Gorontalo ini, dan kami harapkan peran dari Forum DAS ini bisa menampung aspirasi masyarakat dan memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan pengelolaan DAS, khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo ini. Keberadaan Forum DAS ini sangat penting sekali untuk memecahkan segala permasalahan DAS yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo ini, mengingat permasalahan DAS ini bukan hanya salah satu sektor, tetapi berbagai sektor dan harus diselesaikan secara hits, holistik, integrasi tematik dan berbasis spasial. Dan dalam era kondisi pandemik seperti ini, kami berharap Forum DAS bisa berinovasi dan bisa berperan dan juga bisa meningkatkan kompetensi dari seluruh stakeholder yang ada di Forum DAS. Mengingat ini adalah kondisi pandemik, diharapkan inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi yang berbasis ramah lingkungan dan juga sebagai dampak dari stimulus ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak, dan ini diharapkan di tahun 2021 ini masih dalam kondisi pandemik, Forum DAS pun bisa berinovasi dan memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam pemecahan permasalahan dalam DAS, seperti kejadian-kejadian bencana dan juga kejadian-kejadian yang ekstraordinari di luar dugaan kita. Dan dengan adanya Forum DAS ini sebagai jembatan bagi seluruh stakeholder yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo ini, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, LSM, dan juga swasta, ikut berperan serta dalam hal pengelolaan DAS di era pandemik ini. Jadi kami selaku salah satu UPT teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan selalu mendukung kegiatan Forum DAS dan juga siap untuk bermitra dan juga selalu dengan Forum DAS memberikan sumbangsih pemikiran dan juga berjalan bersama-sama demi pengelolaan DAS yang berkelanjutan. Dalam mendukung pengelolaan DAS yang berkelanjutan, peran Forum DAS sangat dibutuhkan karena Forum DAS merupakan suatu wadah yang terdiri dari berbagai stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan DAS. Tentu sudah barang tentu pemanfaatan ruang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung suatu DAS. Pada saat suatu pengelolaan lahan
berbasis daya dukung dan daya tampung, diharapkan pengelolaan das dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan fungsi dari suatu das itu sendiri. Jadi perencanaan wilayah pun diharapkan bisa berbasiskan das karena akan mempertimbangkan hubungan timbal balik antara hulu dan hilir. Aktivitas di hulu tentu sudah akan mempengaruhi kondisi di hilir. Dan sudah barang tentu ke depannya diharapkan adanya hubungan timbal balik dari hilir ke daerah hulu, sehingga ada semacam keseimbangan ataupun imbal jasa yang diharapkan dari hubungan hulu hilir tersebut. Dengan itu kami harapkan Forum Das bisa berperan untuk menjembatani kegiatan-kegiatan pengelolaan das dan sudah sepatutnya seluruh stakeholders yang terlibat di dalam forum itu bisa memberikan kontribusi yang positif dalam hal pengelolaan das di wilayah Provinsi Gorontalo ini. Terima kasih, mudah-mudahan Forum Das Provinsi Gorontalo selalu jaya dan selalu memberikan kontribusi positif dan memberikan manfaat bagi seluruh warga Gorontalo dan khususnya Indonesia secara umumnya. Terima kasih, bravo Forum Das Provinsi Gorontalo.